Assalamualaikum rekan seperjalanan, jumpa lagi bersama gua Amar. Pada kesempatan kali ini gua ditemani oleh seorang petualang yang berasal dari Kuningan. Nah, sebut saja Kang Yayan Rimba. Gimana Kang? Kabar baiknya Bang? Baik. Alhamdulillah. Semenjak ada corona ini nih Bang, Abang masih melanjutkan rutinitas seperti biasa tidak? Berpetualang apa di off dulu? Di off dulu. Soalnya sekarang lebih ke usaha dulu. Oh, usaha. Kalau boleh tahu sekarang usaha apa nih Kang? Sekarang parkiran ya. Oh, parkiran. Asik. Nah, parkiran ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia sekali karena dia selalu bersodakoh di setiap menitnya ya. Motor diambil ya kan, orangnya ikhlas walaupun dibayar 3.000. Ya. Bener nggak? Benar. Ya, profesi ini jangan dipandang sebelah mata ya Bang ya. Iyalah pasti. Karena paling mulia dan terkaya, pekerjaan terkaya yang dimana setiap menitnya kalau ada orang yang mau ngambil motor itu kita hanya menerima 3.000. Sedangkan harga motor satu unitnya aja berjuta-juta ya. Iya, iyalah. Keren banget. Enggak, pekerjaan apapun mulia, gimana niat dan itikat kita untuk mencari rezeki. Bukan begitu Bang Yayan? Ya seperti itulah. Nah, para rekan-rekan seperjalanan pengen tahu nih pengalaman-pengalaman Kang Yayan nih saat pertama kali mendaki gunung atau berpetualang. Nah, pertama kali itu pada tahun berapa sih Kang? Masih inget nggak? Tahun 2014-an. 2014. Itu pertama kalinya. Itu pertama kali. Nah, gunung apa itu Kang di 2014? Pulau Sari. Pulau Sari. Nah, Pulau Sari itu emang berada di mana itu Kang? Gunungnya Kang? Di Pandeglang. Pandeglang dengan ketinggian berapa? Ada 2.000-an? Belum nyampe. Belum nyampe ya. Tapi gimana itu Kang? Apa yang membuat Kang Yayan ini ketika mendaki ke Gunung Pulau Sari sampai ketagihan untuk berpetualang ke gunung-gunung nih Kang? Nah, sebenarnya mah gue seneng tempat-tempat kayak tempat-tempat tenang, tempat-tempat indah gitu, seneng kayak gitu. Biasanya gue soalnya dulu waktu kecil gue sering ke gunung, ke bukit-bukit gitu nyari kayu gitu. Oh ya, karena di Kuningan masih banyak sekali gunung ya. Di sana ada gunung yang sangat lumayan menantang para petualang ya Kang ya. Gunung apa Kang? Cermai ya Kang? Iya, Gunung Cermai. Udah ke sana Kang? Belum, Berkunjung ya? belum. Sialan. Gak apa-apa Kang ya. Emang biasanya begitu Bang. Tuan rumah itu biasanya terakhiran biasanya. Biasanya sih. Biasanya. Iya, malah di berlomba-lomba itu dari jauh biasanya. Sebenarnya sebelumnya pernah berencana mau ke Kuningan itu. Kuningan. Iya. Berhubung corona sama temen gue juga ada kesibukan lain gitu. Iya. Makanya dibatalin dulu. Nah, biasa untuk untuk melakukan sebuah pendakian nih Kang, Akang lebih sering berapa personil gitu? Gue lebih suka lebih suka nggak banyak kan. Oh, lebih suka nggak banyak kan? Kenapa itu Kang alasannya Kang? Alasannya percuma kalau banyak gitu, tapi Iya. kayak nggak sejalan, nggak sepemikiran gitu. Iya. Soalnya tujuan gue ke gunung mah ya buat kayak nenangin pikiran, kayak nikmatin keindahan. Iya. Nah, sekarang nih Kang nih banyak sekali nih peminat nih ya dari semua kalangan lah berbondong-bondong mendaki gunung nih Kang. Menurut Akang nih sendiri ya, pribadi pemikiran Akang sendiri, ketika Akang naik gunung di era 2014 dan di era sekarang ini, ada perbedaan gak sih bagi orang-orang yang melakukan kegiatan di alam bebas? Adalah pasti. Ada. Kalau zamannya gua dulu kayak lebih memperhatikan kayak memperhatikan kebersamaan, sama kayak memperhatikan lingkungan. Lebih erat ya. Iya. Soalnya Terus orang-orangnya juga kalaupun orang itu nggak kenal gitu ya, ketemu sama pendaki lain tuh dia sopan gitu. Kita juga sama sopan, saling bercengkrama satu sama lain. Iya. Ya. Jadi kayak kalau kita dulu itu kayak
ketemu sama saudara baru gitu. Oh iya, Iya. kita ketemu orang jadi saudara baru gitu. Iya. Ya. Jadi nambah teman juga ya, Iya. wawasan juga pasti luas ya. Kalau di zaman sekarang sih nggak tahu juga ya. Cuman terakhir gua ke ke Cikuray itu. Iya. Ya kebetulan itu juga lagi sepi juga. Cuma gua berdua doang yang naik gunung itu. Berdua doang, Kang. Ke Sama Cikuray. sama temen gua itu. Siapa itu temen gua? Lupa kali namanya. Tahun berapa itu, Kang? Udah lama juga kali. Tahun berapa ya? Tahun 2019 mungkin ya. 2019 udah jalan 3 tahun lah sama ini ya. Iya, iya. Tanggal 2021 ya. Itu rencana awalnya emang berdua doang apa gimana itu ke Gunung Cikuray? Rencananya emang berdua itu. Oh, berdua itu. Heeh. Berangkat titik poinnya dari mana itu? Gua soalnya kalau gua kan yang biasanya kalau bareng tuh, kalau daki tuh sama temen gua tuh. Dia semua yang ngatur dari rute, jalan, jam berapa gitu. Jadi gua mah tinggal ikut-ikut aja. Oh, jadi kesimpulannya itu ketika kita melakukan sebuah perjalanan, kita harus atur ritme pendakian itu dan mempercayai orang yang akan membawa ke suatu perjalanan. Iya, lebih tepatnya gitu. Soalnya apa ya? Ya kalau kita daki Iya. sama siapa gitu sama teman, kalau sama-sama nggak tahu gitu, kemungkinan mungkin bisa nyasar, kalau nggak nyampe, bisa aja balik lagi. Cuman kalau yang udah berpengalaman sama yang udah pernah ngedaki sebelumnya ke gunung, Iya. kayaknya semuanya agak tenang gitu. Nah, untuk rekan-rekan seperjalanan nih ya sedikit apa ya, tips dari Kang Yayan ini, bila mana kita melakukan sebuah pendakian, entah solo hiking, berdua, bertiga, atau lebih, bila tidak ada satu yang menyetir, seperti kita naik angkot aja, bila supirnya tidak ada, yang mobil tersebut tidak jalan. Tapi balik lagi, si supir itu pun pasti punya backup, supir cadangan, di mana yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, pendakian pun seperti itu. Jika kita tidak ada satu orang yang memimpin, otomatis semuanya akan buta rute, di mana akan menyebabkan insiden yang tidak kita inginkan. Bener Kang Yayan? Iya. Nah, apa itu Kang kesan-kesannya waktu naik Gunung Cikuray, Kang? Kok sampai Akang bisa mempercayai teman Akang ini untuk memimpin sebuah pendakian? Ya, karena ya gua udah tahu dia gitu ya. Apalagi dia udah terbiasa gitu. Terbiasa dalam hal apa ini? Ya terbiasa mendaki. Oh dia itu sering daki sebelumnya. Iya. Terus yang lebih gue percayain lagi, soalnya setiap gua sama dia itu mau kemanapun gitu, nyampe. Oh, nyampe. Iya, biarpun nanti kita diajak nyasar dulu, kita nyari jalur dulu. Tapi itu nggak takut Kang nyari jalur atau nyasar itu Kang sama dia? Gua kalau setiap dari dulunya juga ya, waktu kecil gua daki mau nyari kayu ke gunung, ke bukit-bukit, gua kalau ke tempat-tempat kayak gitu tuh nggak tahu bawaannya seneng aja. Senang. Iya, nggak mikir apa-apa lagi gitu. Berarti udah ada dari dulunya ya Kang? Iya, apalagi pas gua ketemu rekan gua, temen gua tuh, dia juga udah suka kayak gitu, sama lebih suka jalan-jalan di tempat-tempat ya kayak gunung gitu, wisata-wisata kayak Curug gitu. Jadi kayak gue lebih berani lagi gitu. Lu lebih berani lagi karena ada dorongan gitu. Iya. Jadi gue kayak gue ada teman yang sama kayak gue gitu, suka ke tempat-tempat kayak gitu, hutan gitu. Nah, di Cikuray itu ada nggak sih yang abang petik dari perjalanan saat dari bawah sampai ke atas hingga pulang lagi? Ada lah, pasti. Setiap ngedaki, kalau menurut gua pasti ada sesuatu yang dapat. Kayak gua waktu ke Cikuray itu, gua ngerasa di mana gua harus lebih sabar lagi, lebih kuat lagi. Soalnya gua pas mau ngedaki itu, gua nurunin 5 bukit. Wih, gila, 5 bukit. Iya. Mau naik Gunung Cikuray. Oh, Gila. 5 bukit itu dari arah mana itu dari gunung tersebut? Gunung Cikuray itu sendiri. gua lupa kalau itu. Soalnya sebelum gua ke Cikuray itu gua ziarah dulu. Oh, jarak Iya. ke makam siapa itu, Kang? Ke makam Prabu Kian Santang. Oh, yang ada di Gunung Godog. Iya, di Gunung Godog. Oh,
Bu, berarti rutenya kalau dari Gunung Godok ke Cikuray itu lumayan Kang, bisa makan 1 hari ke Gunung Cikuray aja. Enggak. Kalau lewat bukit. Iya emang, cuman kita lebih motong lagi. Kalau Oh, lebih misalnya motong. ngikutin jalan ya, jalan Hmm. raya. Kalau misalnya ngikutin jalur itu, iya bisa aja nyampe 1 hari. Oh, berarti Akang tuh dari Gunung Godok jalan kaki Kang ke kaki Gunung Cikuray sampai ke puncak, Heeh. melewati 5 bukit. Gila, bener namanya nggak salah, Yayan Rimba. Apapun ditelusuri karena keyakinan dan itikat dari hati, bener nggak Kang? Ya, Iya. sebenarnya gua percaya juga sama temen gua, soalnya gua ngikutin aja. Oh, ngikutin Iya. temennya untuk tembus 5 bukit. Nah, iya benar. Nah, daripada kita ngikutin jalan Jalan raya gitu ya, mungkin bisa ngabisin waktu. Bisa aja seharian pun belum nyampe sono. Oh, berarti emang niatnya jalan kaki nih Kang. Nah, iya. Kenapa harus jalan kaki? Kan ada angkutan umum. Nggak ada di situ. Oh, di situ nggak ada. Soalnya Ada- kalau kita berdua itu lebih milih jalur lebih cepat gitu. Lu jalur cepat. Iya. Oh, jadi bagaimana caranya menyimpulkan jalur rute yang lebih muter jauh, Hmm. kita potong labas. Nah, iya. Kalau misalnya ngikutin jalan raya tuh jalurnya muter dia mau ke kaki Gunung Cikuray Cikuray itu muter. Terus ya teman gua ngasih pilihan ke gua juga sih. Cuman gua lebih ya karena gua lebih suka jalan di tempat-tempat kayak sawah kayak gitu, kebun kayak gitu ya. Gua ngikutin itu sampai akhirnya naik turun 5 bukit itu sampai kaki gua pincang gitu. Gue coba bincang juga Iya. Kang. Tapi masih bisa ke puncak Cikuray Enggak, itu. di situ udah nyampe apa ya? Udah nyampe kaki Gunung Cikurnya itu, udah selamat datangnya itu. Heeh, di base campnya lah ya. Nah, iya, temen gua itu sebenarnya temen gua mau maksain berangkat. Itu jam berapa itu Kang nyampe ke base camp Cikuray? Itu maghrib Maghrib dari jam jam sekitar mungkin jam 10 siangan Dulu kali. jam itu. 10 siang jalan kaki menuruni naik turun Bukit 5 sampai ke base camp Cikuray itu maghrib. Wah, lumayan juga ya Kang. Lumayan itu. Cuma kalau misalnya diterusin itu kondisi kaki gua pincang itu, nggak tahu. Satu malam tuh istirahat dulu, pagi berangkatnya. Pagi berangkat. Akhirnya setelah diskusi dulu kali ya Kang ya. Diskusi dulu pasti gimana. Tadinya mau maksain temen gua maksain. naik tuh. Iya. Udah lah lu aja naik, gua nunggu di sini kata gua. Oh, lu itu Oh. nyuruh temen lu itu. Iya. Terus temen lu gimana itu? Ya temen gua juga nggak bisa lah. Soalnya kita berangkat berdua gitu. Iya. Jadi kita ke puncak juga berdua gitu. Kalau alasan lain nih Kang, ketika udah pagi tiba, terus Akang nggak lanjutin perjalanan, apakah teman Akang juga nggak ngikutin perjalanan? Apa jalan sendiri? Kalau misalnya setelah istirahat semalam. saya nggak ngelanjutin, Iya. ya bisa aja ngelanjutin, bisa aja enggak. Soalnya kalau misalnya enggak, tapi dia agak kecewa mungkin. Soalnya gue tahu dia soalnya kalau udah jauh-jauh kita ya dari misalnya dari itu kan kita dari Baraja itu. Oh, dari Balaraja Iya. ke Garut. Iya, Oh, jauh-jauh terus kita nggak dapat apa-apa, biasanya kecewa kalau teman gua. iya. Tapi kalau Akang sendiri kecewa nggak ketika udah jauh-jauh gitu? Udah pasti lah. Udah pasti Gua juga juga ya. kecewa. Soalnya tujuannya juga kan mau ke puncak. Ke puncak. Terus gua bangun pagi juga itu kaki masih pincang. Masih sebenarnya. pincang. Cuman udah agak mendingan. Udah enggak lebih parah dari Enggak sebelumnya. lebih ya? parah dari semalam itu. Sampai akhirnya berangkat. Sampai itu Kang ke puncak ya? Sampai Sampai, keren juga ya. Ketika ada problem di tengah jalan, lanjut enggaknya ke puncak, akhirnya memutuskan untuk istirahat semalam dan melanjutkan perjalanan lagi. Tapi setelah memilih untuk melanjutkan perjalanan di pagi hari, apa kaki masih terasa sakit apa di perjalanan sembuh sendirinya kan? enggak, masih sakit tuh. Masih Setiap sakit. perjalanan masih sakit. Masih sakit itu. Cuman gue tahan aja. Gue tahan aja. Kenapa harus ditahan kan? Ya soalnya kalau nggak ditahan itu bisa aja gue paling banyak makan waktu itu. Paling banyak makan Kalau waktu. misalnya bentar-bentar istirahat, mungkin nggak bakal cepet naik ke puncak. Tapi setelah di puncak sembuh Kang? Masih Juga Masih. sampai turun. Iya, masih sampai turun sampai pulang lagi ke Balaraja itu masih. Cuman ya nggak begitu. Nggak begitu. Soalnya kalau pas pulang mah kita agak santai baliknya itu. Iya. Jadi udah agak tenang gitu. Tapi rekan Akang itu nih ya, ketika sudah di tengah perjalanan menuju puncak,
apa masih sama gitu, selalu ada sama Akang nih, entah di belakang atau di depan gitu, nggak jauh-jauh gitu, apa ninggalin atau nggak peduli gitu, apa masih peduli, selalu peduli. Iya. Setiap gua bareng sama dia, sebelumnya kan gua juga udah pernah ngedaki sama dia. Jadi gua makanya gue percaya sama dia, soalnya udah tahu gue sebelumnya juga kayak gimana ngedaki sama dia. Sebelumnya gue pernah ngedaki sama dia ke Gunung Asepan. Oh, Pak Sepa. Iya. Di daerah mana itu, Kang? Daerah Pandeglang. Oh, Pandeglang. Oh, masih deket kali, deket sama Pulsari, deket. Deket. Awalnya itu nggak ke gunung itu, tadinya mau ke Curug doang. Oh, tadi Curug mana itu, Kang? Curug Cigumawang kalau. Cigumawang. Kayaknya pernah dengar, tapi daerah mana sih? Kayak nggak asing gitu kayaknya. Ini masih daerah Pandeglang. Masih Pandeglang juga. Nah, tadinya tujuannya cuma mau ke situ. Cuman setelah udah sampai situ, nggak tahu bawaannya. Kayak pengen apa ya? Pengen ngelanjut lagi gitu. Ngelanjut di Curugnya atau melanjutkan perjalanan? Melanjutin perjalanan. Pengen ngikutin alur air itu tuh sebenarnya. Oh, tadinya cuma satu curug gitu misalnya, datang nih sama si orang itu. Tapi itu udah prepare atau bawa-bawa alat yang memadai untuk berpetualang? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Cuman bawa pakaian salin aja kali. Ya, orang dari awalnya juga niatnya mau ke curug. Ke curug. Iya. Oh, cuman mau mandi air aja gitu. Iya kan, mandi sama air ya. Iya lah. Kalau mandi nggak pakai air apa dong? Mandi pasir ya. Nah, terus gimana itu? Gua ke curug, udah gitu. Kenapa? Gua kayak semakin bersemangat gitu ya. Apalagi teman gue juga sama kayak gitu. Kita nanya-nanya, katanya sama warga di situ tuh. Iya. Nanya, di depan juga ada curug lagi itu. Tembusin itu. Ketemu itu Kang curug yang kedua. Ketemu. Sampai akhirnya kita ngelanjutin lagi ke curug selanjutnya. Oh, masih banyak ternyata di situ. Ada berapa? Kita ngelewatin 6 curug kalau nggak 7 curug kan? 7 curug. 7 curug. Oh, 7. Yang niatnya 1 curug dapat 7 curug. Iya. Itu sebelum naik ke Gunung Asepan. Iya, sebelum. Oh. Sampai akhirnya udah 7 curug gitu tuh ya. Kita bingung itu tuh. Iya. Soalnya pulangnya jauh. Iya. Nah, di situ temen gue yang ngobrol, nggak tahu ngobrol apa itu sama sama warga di situ ya. Iya. Sampai akhirnya kita dianterin sama malah dianterin sama yang pengurus curug di situ. Oh, sama pengurus ke mana? Ke arah pulang atau ke mana itu? Ke arah jalan raya intinya. Oh, ke raya. Lebih ke arah jalan raya. Oh, berarti soalnya aksesnya ada lebih dekat dari kita putar balik. Ada lebih dekat dari situ. Kalau putar balik itu. Iya. Jauh ya. Iya. Makanya kayaknya yang nganterin juga nggak tega kayaknya itu. Nggak tega juga. Kalau misalnya ngelihat kita itu jalan dari curug sampai ke jalan rayanya itu. Soalnya setelah gua dianterin tuh emang gila jauh banget. Lebih jauh dari pulang ke jalur pertama apa lebih jauh yang dianterin? Kayaknya lebih jauh yang dianterin. Oh, lebih jauh dianterin. Iya. Tapi ketemu jalan raya itu kan? Ketemu itu. Nah, di situ lagi tuh ngambil keputusan yang baru lagi. Oh, setelah explore 7 curug yang niatnya 1. Dianterin lah tuh sampai ke jalan raya. Nah, setelah jalan raya ngambil keputusan apa? Untuk pulang apa ini lagi Kang? Explore lagi Kang? Akhirnya sudah nyampe jalan raya. Di situ tuh teman gue bilang nanggung, mumpung masih di sini katanya. Asepan di depan deket. Asepan di depan. Iya. Tapi ngerasa capek nggak itu setelah menelusuri 7 air terjun? Enggak malah. Tapi ada adrenalin lagi tuh, kepancing lagi gitu. Enggak, gua biarpun secapek-capeknya kalau main-main ke tempat kayak itu rasanya hilang dengan kepuasannya itu. Jadi kalau kita ngedaki nih capek, kalau udah nyampe puncak tuh hilang gitu. Candu jadinya. Iya, jadinya kayak nagih. Gitu. Kemana lagi? Malah gitu terus. Iya. Sampai akhirnya tembusin aja ke Asepan. Tembusin. Iya. Akhirnya setelah melewati 7 curug, melanjutkan perjalanan ke Gunung Asepan. Nih teman Akang ini banyak wawasannya apa gimana ini? Asal main 1 curug ke curug lain sampai ke 7 terus malah tembus ke gunung. Ini gimana ceritanya itu Kang? Teman Akang emang segila itu? Enggak. Gua juga gimana ya? Soalnya dari cerita dia itu selama kalau
ngedaki, kalau Heeh. kemana-mana Iya. gitu. Dia itu bisa ya bikin gua percaya gitu. Bikin percaya. Iya. Untuk melewati yang Iya. tadinya kita nggak tahu mau kemana gitu. Terus gue juga kayak nggak ada rasa takut gitu. nggak ada rasa takut malah. Iya, malah gua kayak udah lu mau kemana lagi, ayo gue ikut gitu. Oh. Ya, jadi terserah lu, gue mau ikut aja gitu. Padahal kondisi waktu di jalan itu ya, itu persediaan kan. Oh, itu sama sekali. Waktu ke air terjun juga logistik juga nggak ada kan? Nggak ada. Cuman bawa rokok ada kali rokok mah. Rokok mah ada. Rokok mah ada. Itu Terus kan prepare logistik nggak ada. nggak ada, cuman paling ada mie 2 biji mah itu. Mie 2 biji. Tapi yakin bakal hidup tuh di tengah-tengah belantara seperti itu. Kita tuh yakin aja nggak tahu Yakin kenapa. aja ya? Yakin aja, Yakin berani aja. aja nggak tahu. Berani aja, ya. Padahal kita nggak tahu, jujur sebelumnya gua nggak pernah ke situ. Mm-mm. Malahan gue lebih pernah dengar apa ya, kayak di Gunung Asepan ini banyak binatang buas, binatang buas. kayak Oh. babi liar katanya gitu. Terus nggak terkenal juga itu Kalau gunung, si gunung itu belum Iya. dikenal banyak orang. belum dikenal banyak orang, terus juga belum ada yang ngurus. Oh, iya. Mm-mm. Gue curiga nih Kang, kenapa nama Akang disebut julukan Yayan Rimba? Apa dari temen Akang itu Kang disebut Yayan Rimba itu? Atau emang banyak orang yang bilang atau sendiri itu Kang? Nggak tahu, gue juga nggak bingung. Cuman yang jelas ya udah gue terima aja Itu dari siapa itu Kang? dari teman. Oh, dari teman yang Iya. selama ini ngikut Iya yang perjalanan. bareng sama dia itu. Oh. Iya. Terlebih lagi gua rambutnya gondrong, terus Iya. mainnya di hutan. Kata. Oh iya. Cocok dah, lu panggilnya Yayan Rima aja kata. Asik. Ya udah kata Sebuah gua. penghargaan. Terserah lu kata gua tuh. Ya udah. Mungkin asal apa ya? Asal kita melihat seseorang itu tahu karakternya, tahu julukan apa nih untuk si orang ini. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan atau saat penelusuran kali ya Kang ngambil Yayan Rimba itu ya. Iya. Kang? Nih untuk orang-orang yang melihat video ini, terima kasih. Semoga kalian dan kita semua diberi panjang umur dan dimudahkan segala rizkinya dan dilancarkan apapun yang merasa atau terasa sulit. Dan bagi yang belum dapat jodoh, semoga didekatkan jodohnya, diarahkan ke arah pelaminan. Bagi orang-orang yang tidak dapat restu orang tuanya, semoga juga direstui oleh orang tuanya. Amin. Dan bagi yang sakit semoga lekas sembuh, dan bagi yang putus asa melanjutkan perjalanan seperti apa saat pandemi ini, Iya. semoga dibukakan pintu kemudahannya, dan semoga Indonesia dan seluruh alam raya ini disembuhkan dari yang namanya virus COVID-19. Nah, untuk kalian nih ya, bagi siapa aja, bagi gua pribadi juga, gua ngutip cerita dari Kang Yayan ini, ketika dia melakukan sebuah perjalanan tanpa bekal yang ada, yang gua dengar tadi 2 mie bisa ngehidupin sampai ke 7 curug dengan keyakinan bahwa alam sudah menyediakan persediaan pangan manusia, dan keyakinan yang membawa Kang Yayan dan rekannya ini bisa tembus dari persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Dan gue salut juga sih ya, bagaimana tidak, karena kita bermain dengan alam tanpa berbekalan mungkin bagi gue pribadi itu hal yang mustahil. Tapi Kang Yayan ini dengan keyakinan bahwa alam adalah tempat di mana apa ya, semua yang ada itu sudah disediakan, dan bagaimana kita yang mengolahnya. Ternyata gue kagum juga nih, soalnya gue nggak seberani itu ya untuk tidak membawa bekal ketika kita menelusuri ataupun kita berada di hutan belantara. Nah, gue juga dapat ilmunya juga nih. Jadi ketika kita mampu untuk mengolah dengan ilmu yang ada di kota, bagaimana caranya hidup survive ya di hutan belantara, ternyata dengan keyakinan dan ilmu kita mampu untuk mengisi hal-hal yang menurut kita itu mustahil. Nah, oke, kita lanjut lagi, kita ngobrol lagi cerita bagaimana itu kelanjutannya saat explore lagi ke Gunung Asepan. Nah, Kang, setelah berbincang-bincang nih Kang sama rekan Akang nih untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Asepan ini, itu butuh waktu lama nggak diskusi? Enggak begitu. Nggak begitu.